Shalom. Selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi hari ini tentang ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Marilah kita membaca kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga 20 dan Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. John chapter 20 verse 19 to 20. On the evening of that day, the first day of the week, the disciples had gathered together and locked the doors of the place because they were afraid of the Jewish leaders. Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Remember the Sabbath day to set it apart as holy. For 6 days you may labor and do all your work, but the 7 days is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son or your daughter or your male servant or your female servant or your cattle or the resident foreigner who is in your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth and the sea and all that is in them, and he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and set it apart as holy. Allah menetapkan hari Sabat pada saat yang sama ketika Dia mendirikan dunia. Cerita pertama yang kita dapatkan dalam Alkitab adalah kisah penciptaan dunia oleh Allah. Kisah itu menceritakan setiap hari penciptaan dan apa yang Allah buat pada hari itu. Hari pertama, terang. Hari kedua, langit. Hari ketiga, tanah dan tanaman. Sampai pada akhirnya, hari keenam, Allah menciptakan makhluk ciptaan yang terakhir, yaitu manusia. Tetapi cerita itu tidak berakhir di situ. Belum selesai. Masih ada hari ketujuh. Pada hari itu Allah berhenti. Dia memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Belakangan, ketika Allah memanggil umatnya, bangsa Israel keluar dari Mesir, Dia membuat perjanjian dengan mereka dan Dia memberikan Tauratnya kepada mereka. Salah satu dari 10 perintah adalah perintah untuk mengingat hari Sabat dan menguduskannya. Ketika Yesus datang, dengan setia Dia menjalankan hukum hari Sabat. Namun demikian, ketika Dia bangkit dari antara orang mati, peristiwa itu terjadi pada hari pertama dari 1 minggu. Itu adalah hari di mana untuk pertama kalinya para pengikutnya melihat Dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus adalah satu peristiwa yang begitu penting bagi para pengikutnya, sehingga hari pertama minggu itu dijadikan hari di mana orang-orang Kristen berkumpul untuk beribadah. Pada akhirnya, hari ini benar-benar menggantikan hari ketujuh. Hari pertama dari 1 minggu akhirnya disebut sebagai Sabat Kristen.